narkoba merusak masa muda. Kemudian dan sayangi diri kita dengan menjauhi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Kak. Kenalin dulu nih, aku Kak Elvira. Aku Hani Zahra Nabila. Aku Riana Fanya Zahra. Aku Fatia Mahmudin. Jadi apa sih itu kokain? Kokain ini jenis narkoba yang berasal dari tanaman Erythrocyon coca, yaitu dari Amerika Selatan. Daun tanamannya ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain juga dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Digunakan dengan berbagai cara. Jadi mulai dari suntik, hirup, hisap, dan oral atau diminum langsung. Jadi siklus kerja sel otak itu menggunakan hormon serotonin dan dopamin yang menimbulkan perasaan nyaman, bahagia, berharga, dan termotivasi. Ketika sel otak melepaskan hormon ini, maka reseptor khususnya dalam sel akan kembali menggunakan hormon tersebut. Nah, kalau misalnya kita mengonsumsinya, maka siklus itu akan terhenti. Jadi akibatnya kokain secara efektif mengunci rasa senang kita dan tingkah laku si pencandu untuk tetap high. Lalu, apa sih bahaya jangka panjangnya? Salah satunya menyebabkan hilangnya kemampuan indera penciuman, karena tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya dikonsumsi secara dihirup, mimisan, masalah pada tenggorokan, suara serak, iritasi pada spektrum hidung yang menyebabkan radang kronis, lalu ada merusak paru-paru dan memperburuk asma. Apa sih itu sabu-sabu? Sabu-sabu atau metamfetamin merupakan jenis psikotropika golongan 2 yang berupa stimulan kuat yang bersifat sangat adiktif dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Struktur bahan sabu-sabu tersebut merupakan turunan dari amfetamin. Amfetamin ini biasanya digunakan untuk terapi gangguan mental ADHD, di mana penderitanya mengalami gangguan konsentrasi dengan hiperaktivitas. Dapat ditimbulkan dari penggunaan sabu jangka panjang, yaitu dapat merusak bentuk fisik tubuh seperti berat badan berkurang, kerusakan yang parah pada gigi, dan hilangnya gigi akibat luka kulit. Selain itu, juga pengguna dapat mengalami gejala psikotik berupa halusinasi pendengaran dan delusi. Contoh delusi ini misalnya kita merasakan adanya sensasi serangga yang merayap di bawah kulit. Apa itu ganja? Ganja jenis cannabis sativa, karena ia memiliki kandungan THC paling banyak dibandingkan kandungan CBD di dalamnya. Lalu apa perbedaan dari senyawa CBD dan THC yang terdapat di dalam ganja? Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa senyawa cannabidiol CBD adalah senyawa baik di dalam ganja, karena CBD tidak membuat mabuk, namun memicu sedikit rasa cemas dan paranoid pada penggunanya. Sebaliknya, CBD justru mengurangi atau menekan efek halusinasi serta memblokir efek psikoaktif THC, sehingga mengurangi rasa nyeri dan kecemasan. Karena THC dapat mengaktifkan sistem otak untuk memberi sinyal pelepasan hormon dopamin yang bertanggung jawab memunculkan efek euforia berlebihan, alias kesenangan tanpa sebab dalam waktu relatif lama, dan membuat para penggunanya ketagihan dalam mengkonsumsi ganja. Sama-sama bekerja di reseptor otak, CBD tidak memabukkan karena bersifat non-psikoaktif, sedangkan THC bisa memabukkan karena efek psikoaktifnya. Inilah yang membuat ganja dianggap zat candu dan bagian dari narkotika yang dilarang di sejumlah negara. Saat kita menggunakan ganja terlalu banyak, maka ini akan mengganggu kemampuan kita dalam berpikir. Kita juga bisa mengalami kehilangan memori hingga terhambatnya fungsi otak. Heroin juga dikenal dengan sebutan putau. Heroin terbuat dari morfin. Heroin dapat menyebabkan euforia atau rasa senang ke penggunanya. Heroin hanya dapat digunakan untuk kepentingan riset atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk terapi. Menyebabkan rasa sakit yang menekan. Merupakan dampak jangka pendek dari mengonsumsi heroin. Biasanya rasa sakit ini terasa di tangan, kaki, lengan, dan paha. Yang kedua yaitu gangguan mental. Heroin ini juga dapat menyebabkan mual, muntah, mulut menjadi kering, dan pernafasan cenderung lebih lambat, menyebabkan kerusakan otak. Heroin bertindak korosif dan perlahan-lahan akan menghancurkan organ-organ internal otak. Bisa dijelasin lebih jauh gak skizofrenia itu kayak gimana? Skizofrenia itu gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Ada cara mengurangi penggunaannya nggak? Dan solusinya tuh kalau bisa apa? Pada dasarnya itu tergantung pada diri sendiri ya.
Saya Saya berjanji tidak akan mengkonsumsi obat-obatan terlarang demi masa depan yang cerah. Aku mau nutup kampanye kali ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih banget buat kalian nih adik-adik kelas kegiatan, tapi mau luangin waktunya buat kita. Udah ya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih. Makasih. Ada semuanya.